Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahillazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak, ibu-ibu, suara saya jelas? Jelas? Takut nanti enggak jelas ya. Baik. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Kemudian mari kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita untuk mentadaburi, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ini. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, keluarga besar Al-Furqan yang kami banggakan, mudah-mudahan ukhuwah kita terjalin dengan baik dan menjadikan silaturahim ini membawa keberkahan untuk kita semua, untuk kejayaan Islam. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala saya dihubungi untuk mengisi kajian di Masjid Al-Furqan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami, mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak Ibu, tapi kita untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tema yang akan diangkat apa Ustaz? Kami menuliskan surat Al-Baqarah ayat 260, 261. Itu saya tuliskan pada saat itu. Dihubungi oleh Pak Mukarrom kalau enggak salah. Nah, baik. Mari kita sama-sama buka dan kita akan kaji surat Al-Baqarah pada ayat yang ke 260. Kita awali dari 260 dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhus arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Boleh baca terjemahan Pak Haji atau siapa Bunda? Kita gantian. Al-Baqarah 260 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Kemudian dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.
Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik, ayahanda bunda, mama papa sekalian, bapak ibu, surat Al-Baqarah 260 adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkeluh kesah. Tatkala Ibrahim berkata, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Maka difirmankan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, belum berimankah engkau? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu aku sudah beriman kepadamu ya Rabb, tetapi ingin lagi memantapkan iman dalam hati ini. Kalau demikian wahai Ibrahim, fakhus arba'atan minat tayri. Kalau demikian Ibrahim, kau ambil 4 ekor burung. Lalu kau cincang-cincang burung tersebut, lalu kau letakkan di setiap 4 bagian gunung. Setelah itu panggil burung tersebut. Niscaya dia akan segera datangi engkau Ibrahim. Maka ayat itu ditutup di ujungnya, wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayahanda bunda, adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita kenal, kita tahu bahwa kita menyebutnya adalah bapaknya para nabi. Begitu banyak ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mulai dari kecil sehingga yang dijadikan syiar di bulan haji atau Idul Adha itu adalah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya yang tercinta Ismail dan ibunda Siti Hajar. Artinya begini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin lagi memantapkan lagi. Maka perkataan ini pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, perlihatkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Saat itu bukan Nabiullah Ibrahim tidak beriman, sudah beriman kepada Allah, tetapi hanya ingin memantapkan lagi. Nah, mukjizat ini tentulah adalah hanya terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangan pula kita nanti pulang dari sini, kata Ustaz Iwan, Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin memantapkan imannya lalu diperintahkan potong-potong burung 4, lalu nanti pulang ke rumah pun kita praktekkan motong-motong ayam, setelah dipanggil tak datang. Kenapa? Karena itu mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Ini kita catat baik-baik. Nah, setiap Al-Quranul Karim ini pasti ada ibrah, ada pelajaran di dalamnya yang mesti kita ambil pelajaran-pelajaran tersebut. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, kalau seandainya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada keraguan di dalamnya, masih ada yang kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita, apa benar Allah mampu menghidupkan yang mati? Apa iya Allah Maha Kuasa? Apa iya Allah Maha segala-galanya? Ya? Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tak perlu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencincang-cincang burung. Tapi amalkan surat yang sama pada ayat yang selanjutnya. Inilah yang diberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 261-nya. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. 261. Boleh, Pak. Yang artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Baik, ayahanda bunda, sekarang adalah begini. 260 adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebesarannya dengan mencincang-cincang burung, lalu dipanggil burung tersebut diletakkan pada 4 gunung yang berbeda, datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu tak mungkin terjadi dengan kita. Adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adalah begini. Ayat ini Al-Quranul Karim, kan Al-Quran ini diwariskan oleh Nabi Muhammad untuk kita, umatnya. Tinggal maukah kita mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat An-Najm itu beberapa kali diulangi, bahwa adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari setiap Al-Quran yang Allah turunkan ini. Nah, salah satunya adalah ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan, mengamalkan ya dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 261, maka kita akan melihat betul-betul kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 700 kali lipat. Akan dirasakan bagi siapa? Bagi orang yang mengamalkannya. Bagi yang tak pernah mengamalkannya, maka tak akan merasakan dahsyatnya ayat ini. Ustaz, balasannya di dunia apa di akhirat? Itu adalah hak Allah. Tapi janjinya pasti dibalas 700 kali lipat. Ayahanda bunda, bisa saja sedekah yang kita sedekahkan ini dibalas dengan ketentraman jiwa. Bisa saja sedekah yang kita sedekahkan dibalas 700 kali lipat, anak istri di rumah soleh soleha. Bisa saja sedekah yang kita sedekahkan ini adalah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid, sholat subuh berjamaah. Kan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berjamaah sholat subuh kemudian diawali dengan 2 rakaat, seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Bisa saja ringan langkah kaki kita ini karena sedekah kita. Atau bisa saja sedekah yang kita sedekahkan menjauhkan kita dari balak bencana. Orang kena musibah, kita tidak. Tidak semuanya mesti hari ini kita sedekah 100.000 lalu dibayar 700.000. Bisa saja adalah karena hal-hal yang kita tidak ketahui. Sehat walafiat misalnya ya, ayahanda bunda. Sehat itu kan mahal. Telinga bisa hadir mendengarkan pengajian, ini pahala terus. Mata masih mampu membaca Al-Quran, terus ngalir pahala. Lisan mampu menahan tak menggunjing orang, tidak menggibah orang, adalah pahala. Nah, itu adalah rahasia Allah. Tapi janji Allah 700 kali lipat ini jangan sama sekali kita ragukan. Kenapa? Karena ini adalah Al-Quran yang jika kita tak percaya dengan Al-Quran ini akan jadi kafir. Sering disampaikan mungkin kajian-kajian seperti ini. Baik, balasan di dunia. Ustadz, balasan dunia yang mana? Bisa saja kita dijauhkan dari balak bencana. Coba lihat surat yang sama. Surat yang sama, surat Al-Baqarah 195.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah 195. Boleh ayat. Yang artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ini janji Allah 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maknanya adalah ketika tangan ini pelit, maka akan binasa. Ketika tangan ini tidak pelit, maka sesungguhnya kita membebaskan dari jurang kebinasaan. Orang-orang yang bersedekah itu adalah diselamatkan dari bencana, tolak bala. Betul Bunda, Ayahanda, kalau kita praktekkan, ya. Dan tidak pernah akan kita rasakan kalau tidak pernah mengamalkan ayat-ayat tentang sedekah. Kalau orang lama dulu, tapi sekarang alhamdulillah masih, ya. Orang lama dulu kalau mau berangkat haji, berangkat umroh, apa kebiasaan mereka? Syukuran. Atau bahasa lainnya itu sedekah. Kalau bahasa kami yang Pampangan itu sedekahan dulu, sedekah nak berangkat haji. Itu wong lamo yang ikut ajaran Al-Quran. Betul. Jangan kita kata ya minta alam, dia nak haji, nak umroh, nak sedekah pula, undang kita ngumpulkan. Memang sesuai dengan perintah Allah. Orang yang mau berangkat haji, yang dulu kan 6 bulan, baru balik lagi, berangkat 3 bulan, balik 3 bulan, 6 bulan perjalanan. Kalau sekarang haji begitu cepat, pesawat kan, pas naik pesawat, balik lagi. Ada yang 40 hari, ada yang 20 hari, sesuai dengan kloternya masing-masing. Nah, sedekah supaya mereka perjalanan haji, umroh itu Allah sempurnakan, maka sedekah. Maka lihatlah, setelah ayat ini kan, 195 Ayahanda Bunda, setiap ayat-ayat, kok kenapa ayat setelah ayat sedekah ini tentang disempurnakan haji? Wa atimmul hajjah. Ayat 196-nya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Artinya pada saat nanti kita berangkat haji, berangkat umroh, awali dengan sedekah. Wajib. Ngumpulkan orang itu, San. Ya bisa ngumpulkan orang. Bisa juga kita mendatangi anak-anak yatim, yatim piatu, bersedekah. Ya, kalau mengumpulkan orang yang pada saat kita berangkat haji itu, satu bersedekah, yang kedua kita minta doa, yang ketiga syukuran keselamatan, berangkat selamat, pulang selamat. Tapi pada ayat ini 195-nya kita diperintahkan untuk bersedekah supaya bebas dari bencana. Kemudian ayat 196-nya adalah disempurnakannya haji dan umroh. Maknanya adalah ini balasan di dunia, balasan di akhirat. Yang mana? Kalau seandainya nanti Ustaz, kalau seandainya di dunia kami tak merasakan balasan tersebut, ya, jangan-jangan hati kita tertutup. Bisa saja balasannya adalah Allah akan balas di akhirat. Coba lihat suratnya, surat yang ketiga. Surat ketiga, nama suratnya adalah Ali Imran. Ayat 133.
Ali Imran 133 ayahanda bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan Pak. Ali Imran 133 134 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih ayahanda. Baik ayahanda bunda, surat Ali Imran 133. Ini yang Allah janjikan di akhirat nanti. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maka bersegeralah kita menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan terhadap surga yang seluas langit dan di bumi disediakan untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Kategori orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga seluas langit dan bumi, dan Allah ampuni mereka semua itu adalah pertama, ayat yang selanjutnya itu allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ada 3 yang akan Allah janjikan di dalam surat ini. Pertama adalah kata Allah, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Infak lapang sempit. Makna lapang sempit itu adalah ya pada saat rezeki banyak lapang, lagi rezeki yang sedikit berarti sempit. Tetap adalah diperintahkan oleh Allah berinfak. Mereka orang-orang yang lapang sempit mereka infak, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dapat ampunan di dunia atau di akhirat. Kalau ampunan bisa dua-duanya, di dunia iya, di akhirat iya. Yang kedua, yang udah pastinya adalah wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan mereka disiapkan surga yang seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Orang-orang yang sedekah lapang sempit, susah senang. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Yang kedua adalah orang-orang yang dapat ampunan dan disediakan surga seluas langit dan bumi adalah mereka yang menahan amarah. Kalau sedekah kan perlu dengan harta, perlu dengan perjuangan melawan hawa nafsu kita. Tapi yang kedua adalah wal kaziminal ghaidha, menahan amarah ini. Tidak gampang marah. Maka kami sering diajarkan oleh Pak Kiai, Pak Najam itu, tanda-tanda ahli surga itu mampu menahan amarah. Tidak dikit-dikit marah, dendam kesumat, tidak pemaafan. Nah, itu bukan tanda-tanda ahli surga. Kalau beliau sering menyampaikan ayat ini, sesungguhnya tanda-tanda ahli surga itu orang-orang yang mampu menahan amarah. Ayahanda, bunda, kita ini kan kadang-kadang mudah tersinggung, yang buat kita galak marah itu. Dulur dak negur, tersinggung marah gitu.
Kata Imam Ghazali, carilah 70 alasan untuk berhusnuzon, berbaik sangka supaya kita ini tidak gampang marah. Kalau dulur dak negur mungkin lagi sakit gigi. Kalau kakak misalnya lagi ketemu kita dak apa-apasan, kita ngucap assalamualaikum, mungkin kupingnya lagi sakit dak dengar. Maka husnuzon lah, berbaik sangkalah kita kepada saudara, sesama saudara kita, ya, sesama muslim ini. Maka tahan amarahnya. Suami terhadap istri mampu menahan amarah, istri terhadap suami pun demikian. Seorang ayah terhadap anak-anak, terhadap cucunya mampu menahan amarah. Maka ini adalah tanda-tanda ahli surga. Allahu Akbar. Ketiga, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Mampu menahan amarah, lalu dia memaafkan kesalahan orang lain. Kalau mampu menahan amarah lalu dia memaafkan kesalahan orang lain, di ujung ayat tersebut, ya, di ujung ayat tersebut, wallahu yuhibbul muhsinin. Ayahanda bunda, sesungguhnya 3 amalan tadi, 1 sedekah lapang sempit, 2 mampu menahan amarah, 3 memaafkan kesalahan orang lain, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu adalah orang-orang baik dan Allah cinta terhadap mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sama dengan ayat sebelumnya Al-Baqarah yang kita baca tadi. Ujung ayat tersebut juga kan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta terhadap orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Selain daripada itu, ya, orang-orang yang sedekah itu dijanjikan oleh Allah tidak akan rugi hidupnya di dunia dan tidak akan rugi hidupnya di akhirat. Beruntung terus. Kalau dia sedekah, beruntung terus. Coba lihat surat sebelum surat Yasin, surat Fatir namanya. Surat Fatir. Surat Fatir itu surat yang ke-35. Ayatnya 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Boleh surat Fatir ayat 29 dan 30. Yang artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, yaitu agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Masya Allah. Dahsyatnya kalau kita baca-baca ayat tentang sedekah, ayat-ayat Al-Quran, kan kenapa kami diajarkan seperti ini? Supaya setiap kajian dapat ilmu kita, ya, seperti itu. Nah, lihat ayahanda bunda 29-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang bersedekah itu tidak akan rugi dunia dan akhirat. Beruntung terus. Kategori mereka yang beruntung itu disebutkan di sini
Pertama, orang-orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ngaji. Kayak kita sekarang ini ya. Ngaji, baca Arabnya, baca terjemahannya, pahami, tadaburi, amalkan. Baca, pahami, tadaburi, amalkan. Ngaji. Ya, bukan hanya ngejar target misalnya khotam bagus. Ngejar khotam itu bagus, betul, bagus. Kenapa? Dikatakan karena setiap huruf kata Nabi Muhammad SAW dibalas, ya. Alif lam muharfan, setiap hurufnya itu dibalas kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, yang lebih mantap lagi adalah pada saat kita ngaji satu ayat, lalu kita pahami, kita tadaburki, kita amalkan, lalu kita ajarkan. Khairukum, kata Nabi Muhammad SAW, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita ini adalah orang yang belajar Quran lalu mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Kepada siapa? Minimal pada keluarga kita. Minimal. Ya. Syukur-syukur kalau kita mampu mengajak ke orang lain. Tapi tugas dakwah ini bukan hanya tugas ustadz saja, tapi tugas kita yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada ayatnya. Baik, coba lihat. Pertama, orang-orang yang tidak rugi hidupnya itu dikatakan adalah orang-orang yang ngaji. Yang kedua, wa aqamus shalah, mereka yang mendirikan sholat itu tidak akan rugi hidupnya. Banyak ayat-ayat, nanti kita buka ayat-ayat yang orang yang sholat itu dijamin rezekinya, orang yang sholat itu tenang hatinya, jiwanya dan lain sebagainya, itu banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, yang ketiga, karena kita ini adalah yang ketiga, coba lihat fokusnya adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang ketiga adalah mereka yang senantiasa infak di jalan Allah, baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Kalau tadi pada surat Ali Imran susah, senang atau lapang, sempit. Kalau yang ini diam-diam atau secara terang-terangan. Jadi boleh nggak misalnya kita mengumumkan sedekah kita? Boleh dalam nur ayat ini. Diam-diam atau secara terang-terangan. Terang-terangan tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain. Ya? Bukan sekali lagi tetap kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi infak yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu diperbolehkan. Maka tiga karakter ini yang di dalam surat Fatir disebutkan, ujung ayat tersebut ganjarannya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini adalah mengharapkan perniagaan yang tak akan rugi. Beruntung maknanya, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Tidak rugi apapun profesinya, kalau dia ngaji, kalau dia sholat, kalau dia sedekah, lapang, sempit, susah, senang, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka Allah janjikan mereka itu dapat perniagaan yang tak akan rugi. Alhamdulillah. Ujung ayat yang 30-nya, liwaffiyahum ujurahum yaum wa yazidahum min fadli. Kata Allah, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allahu Akbar. Sudah dapat ampunan, Allah senang, suka dengan kita yang melakukan hal ini tadi. Salah satunya adalah sedekah. Ngaji, sholat, sedekah. Ngaji, sholat, sedekah. Maka prinsip yang dibangun oleh ayahanda, kami sebutnya ayahanda Kiai Haji Najamuddin itu, tiada hari tanpa mengaji, tiada hari tanpa qiyamul laili, tiada hari tanpa memberi. Itu yang dilakukan, yang dibina di Jakarta, Lebak Bulus. Beliau, Allahu Akbar, mengajarkan kami ilmu yakin.
hakul yakin kepada kami, yang ditanamkan kepada murid-muridnya adalah bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari tanpa mengaji, tiada hari tanpa qiyamul laili. Qiyamul laili itu bangun malam, salat malam. Tiada hari tanpa memberi. Itu jadi slogan yang besar di Hasanah Kebajikan Pondok Cabe. Saya dulu kepala sekolah di SMK Hasanah Kebajikan 4 tahun. Kemudian diamanahkan juga sebagai pengurus asrama di Jakarta di Lebak Bulus oleh Kiai Haji Najamuddin. Juga kurang lebih 6 tahun saya membina anak-anak. Tapi karena faktor pada saat ayahanda kami meninggal dunia, dulu kan saya bawa ibu sama bapak saya di Jakarta. Karena meninggal ayahanda, ibu sakit pada saat itu sakit, dirawatlah di rumah sakit jantung di Puri Cinere di situ. Pada saat sudah sembuh, mintanya balik, pulang aja ke Palembang. Kalau meninggal di Jakarta susah katanya, repot saya. Allahu Akbar. Akhirnya sudah saya antarlah pulang, tapi mikir-mikir juga di Palembang betul saudara-saudara saya empat-empatnya di Palembang semua. Cuma sebagai seorang anak laki-laki adalah tanggung jawab saya ibu itu. Akhirnya bismillah saya pun hijrah pulang ke Palembang. Asli memang ibu bapak saya, kalau ibu orang Rambutan, bapak saya Pampangan Oki. Nah, di sana akhirnya saya pulanglah ke Palembang. Di sini aktivitas kegiatan sehari-hari ya ginilah, keliling dakwah sama ngajar, ikut gabung di Al-Azhar. Jadi Pak Zaki, Ustaz Zaki itu teman akrab ana, Ustaz Zaki dan lain sebagainya, Ustaz yang di sini alhamdulillah. Ya, sekarang aktivitas di Al-Azhar, kemudian dakwah keliling seperti ini. Karena posisi tinggalnya di Pelaju, untuk ke Borang itu kan butuh waktu yang panjang. Padahal beliau kalau bisa bantulah Ustadz Imron di Borang. Posisi dari Borang ke Pelaju lumayan jauh. Akhirnya saya bantu dari jauh lah Pak Imron. Insya Allah mana ada ide-ide yang baik nanti kita sama-sama musyawarahkan. Mohon doakan mudah-mudahan Hasanah Kebajikan ini berkiprah. Dia sudah punya cabang banyak alhamdulillah. Beliau ada juga yang di Empat Lawang, Ustadz Iskandar. Semua apa yang jadi prinsip Pak Najam, tiada hari tanpa ngaji, tiada hari tanpa qiyamul laili, tiada hari tanpa memberi, diterapkan di semua cabang-cabang. Mudah-mudahan memang Allah ridho untuk kita semua. Baik, ayahanda bunda kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sedekah ini. Kami bilang tadi sedekah ini bahwasanya sesungguhnya tidak akan rugi dunia dan akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat orang bersedekah itu melawan dirinya, ya, melawan dirinya. Kalau orang kaya pelit biasa saja, tapi kalau orang kaya yang dermawan itu luar biasa. Kenapa Allah janjikan surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bersedekah itu? Karena dia melawan fitrahnya. Coba lihat surat 17. Surat 17 ayat 100. 17 itu namanya surat Al-Isra. Ayatnya yang ke-100. Pak Haji baca terjemahnya. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 100 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangatlah kikir. Baik. Ini kenapa Allah janjikan orang-orang yang bersedekah itu surga seluas langit dan bumi? Karena hakikatnya manusia itu, sifat asli manusia itu adalah kikir, pelit, medit. Kalau ada orang kaya yang bakhil, nggak usah heran, memang iya. Oh kayo, pelit, nggak usah heran, memang itu asli sifatnya. Justru kita yang heran itu adalah pada saat orang kaya tapi sedekah, orang kaya tapi dermawan, itu luar biasa. Ya, angkat topi itu. Karena dia melawan hawa nafsunya.
Ini asli sifat manusia. Jadi kalau ada orang kaya pelit, nggak usah heran. Memang iya, oh kayo baik, pelit. Memang asli wataknya kayak itu. Dalam Al-Quran, bukan saya yang ngomong. Surat 17 ayat 100. Wa kanal insanu qaturo. Sesungguhnya manusia itu adalah amat sangat pelit, medit, getah basah. Jadi kalau ada Pak Haji yang kayo, lalu dia bersedekah, Allahu Akbar. Hebat. Surga itu, calon surga. Calon surga, wong-wong yang bersedekah itu. Allahu Akbar. Maka cita-citalah kita ini, pengen sedekah. Saya membiasakan anak saya, kenapa setiap hari Jumat itu, setiap anak saya mau Jumatan, itu saya titipkan uang, masuk ke celengan masjid itu ya. Supaya nanti membiasakan dari kecil sampai besar. Ingat, ajaran wong tua itu sedekah. Ngapo kita kadang-kadang, anak kita sudah kayo rayo, pelit dengan kita. Mungkin dulu tidak pernah kita ajarkan. Ya? Nak 1.000, 2.000, 3.000, titipkan pada mereka. Bagusnya berapa Ustaz? Ini kalau beliau itu sering ajarkan kami, bagusnya berapa? Semakin banyak, semakin bagus. Jangan berperintit, yang penting ikhlas. Dikit baik ikhlas. Jangan. Semakin banyak, semakin ikhlas itu lebih baik. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran ini jadikanlah motivasi dalam hidup kita. Supaya kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, kalau melihat logika, apa iya nanti sedekah itu 700 kali lipat. Apa iya? Logika kita tidak nyampe. Maka jangan mengutamakan logika, tapi utamakanlah iman. Urutan yang benar itu. Supaya kita tidak error, maka urutan yang diajarkan dalam Al-Quran buka coba. Kita sama-sama membuka supaya ini otak kita ini tidak error, tidak konslet. Maka ada urutannya. Maka lihatlah surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 190. Karena kalau kita berpikir sedekah susah sempit, Ustaz. Kalau lapang lemak sedekah, kalau lagi sempit, logika kita. Tapi coba lihat surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Silakan artinya Bunda. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, sesungguhnya pergantian siang, malam, penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Supaya akal kita dikatakan adalah orang-orang yang berakal, yang betul-betul sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, maka ikutilah cara-cara Al-Quranul Karim dan cara-cara yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW secara logika. Lagi sempit, nak sedekah, mana Ustaz? Tak masuk akal kita. Tapi ini yang diajarkan. Orang-orang yang berakal itu adalah 191-nya. Ini urutan orang-orang yang berakal. Supaya nanti nyambung gitu. Karena sesungguhnya kecerdasan kita yang tidak seberapa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami berikan ilmu kepada manusia itu kecuali hanya sedikit saja. Maka urutan yang benar orang-orang yang berakal itu, pertama, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Boleh. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Baik, ayahanda bunda, lihatlah urutan-urutan orang-orang yang berakal itu. Pertama, supaya Al-Quran ini bisa menyerap dalam hidup kita, urutan pertama itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang ingat kepada Allah, baik saat berdiri, saat duduk, ataupun saat berbaring. Ini urutannya. Urutannya adalah kita menjadi orang berakal yang sesungguhnya itu adalah mengutamakan iman daripada logika. Iman dulu. Inilah yang diajarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar. Kan hampir semua penduduk Madinah pada saat itu hampir seluruh penduduk Mekah itu meragukan pada saat dapat hasutan dari Abu Jahal. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, pulang dari Isra Mi'raj itu bertemu dengan Abu Jahal, kan nggak percaya. Kamu mau nggak, kata Abu Lahab, kamu mau nggak Muhammad menceritakan kau di Isra Mi'rajkan ini? Naiklah ke bukit Jabal, ya, Jabal Qais, kalau nggak salah namanya itu kan. Naik ke atas itu, dua orang yang naik, penduduk Mekah akhirnya berkumpul. Pertama mereka melihat yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, melihat ada Abu Lahab. Yang kedua ada Nabi Muhammad, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, melihat ada Nabi Muhammad berkumpul. Maka Nabi Muhammad menceritakan 1, 2, 3, dia di Isra Mi'rajkan perjalanan ini. Udah semua diceritakan. Maka kata Abu Jahal, wahai penduduk Mekah, kalian percaya dengan omongan Nabi Muhammad? Hampir semua penduduk itu mengiyakan. Apa iya kita berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lalu Sidratul Muntaha, balik lagi subuh sini? Tidak masuk akal, kata Nabi, kata Abu Jahal. Ngasut penduduk Mekah pada saat itu. Akhirnya bubar. Yang pada saat itu hanya percaya siapa yang menguatkan lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq tidak main logika, dia mengutamakan adalah iman. Maka urutan supaya kita nggak error, mengikuti Al-Quran ini adalah, pertama adalah beriman dulu. Allazina yazkurunallah, itu maksudnya adalah harus beriman dulu. Baru urutan yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah iman baru logika, bukan dibalik, jangan logika dulu baru iman. Tapi urutan yang benar adalah iman baru logika. Maka pada saat itu Abu Bakar mengumpulkan lagi. Kata Nabi Muhammad, Abu Bakar, kamu percaya dengan apa yang terjadi? Kalau seandainya apa yang kau ceritakan semua aku akan percaya ya Muhammad. Kendati tembok ini warnanya hitam, kau bilang warna putih, aku pun akan percaya bahwa tembok itu adalah warnanya putih, walaupun kenyataannya warnanya hitam. Kalau engkau yang berkata ya Muhammad. Kenapa? Karena sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq itu dia tidak mendahulukan logika, tapi mendahulukan adalah iman. Amantu billah wa rasuli. Aku beriman kepadamu ya Muhammad, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahanda bunda, hadirin hadirat rahimakumullah, jika kita beriman kita dahulu, ya, menanamkan iman dulu, maka semua isi Al-Quran ini kita akan percaya. Tapi kalau logika yang kita
utamakan, yang lebih kita kedepankan, maka banyak ayat-ayat nanti kita akan ragukan. Iya 700 kali lipat. Apa iya harus begini? Apa iya sholatnya ini dan lain sebagainya? Tapi urutan yang ini adalah allazina yazkurunallaha. Kau ingat kepada Allah dulu. Kapan kondisi ingat pada Allah? Saat berdiri, sehat walafiat, masih berjaya. Qu'ud, saat duduk, udah mulai tua dan berbaring, ya sudah mulai sakit-sakitan, tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keduanya adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar. Yang urutan yang selanjutnya adalah baru kita ini logikakan, ya. Jangan dibalik, nanti logika baru iman. Nanti error kita. Yang benar adalah iman, amantu billah, baru kita pikirkan hadisnya, ayatnya, Qur'annya, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka oleh karena itu dari ayat-ayat inilah memotivasi kita untuk terus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kaji Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang bersedekah itu, ya, orang-orang yang bersedekah itu akan Allah perlihatkan pada saat akhir hayatnya, pada saat sakaratul maut, dia akan lihat pahala balasan bagi orang-orang yang bersedekah itu. Al-Kisah, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sya'ban. Sya'ban subuh itu tidak terlihat di masjid. Maka sebelum iqamah Rasulullah bertanya, mana sahabat kita yang bernama Sya'ban? Di antara sahabat yang lain tidak menjawab, tidak tahu karena tidak tahu kondisinya. Sampai iqamah pun, selesai iqamah, sholat berjamaah, selesai sholat, Rasul melihat belum datang juga Sya'ban. Adakah di antara kalian mengetahui kondisi Sya'ban? Kenapa tidak sholat subuh berjamaah sama kita? Maka tidak ada sahabat yang tahu. Akhirnya Rasul dan para sahabat yang lainnya memutuskan untuk melihat Sya'ban. Apa gerangan Sya'ban? Tidak sholat subuh berjamaah. Sampai di sana ke rumah Sya'ban, Rasulullah mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dari dalam terjawab salam, mana saudara kami Sya'ban, kenapa subuh ini tidak berjamaah bersama kita? Maka istrinya menjawab, sesungguhnya suamiku Sya'ban telah meninggal dunia tadi pagi. Artinya Sya'ban tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah kecuali ajal menjemputnya. Maka istrinya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Sya'ban mengungkapkan 3 kalimat pada saat sakaratul maut, dan aku tak paham dengan apa yang diungkapkan oleh suamiku Sya'ban. Kata suamiku pada saat sakaratul maut, pertama, andai lebih jauh. Yang kedua, andai semuanya. Yang ketiga, andai yang baru. Kemudian wafatlah Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya suamimu Sya'ban pada saat masih hidup melakukan kebaikan-kebaikan dan Allah perlihatkan pada saat sakaratul maut. Pertama adalah andai lebih jauh. Perjalanan dari rumah menuju ke masjid Nabawi, Masjid Rasul itu kan menempuh jarak yang begitu jauh. Diceritakan dalam riwayat itu adalah Rasul setelah subuh itu nyampe waktu duha, mungkin kurang lebih hitungannya sejam, ya, perjalanan menuju ke masjid. Nah, diperlihatkanlah pahalanya. Andai seandainya pahala aku atau aku berjalan lebih jauh lagi menuju Masjid Rasulullah, maka pahala yang aku peroleh lebih besar lagi. Yang kedua, kata Rasulullah, suamimu pada saat hidup mengungkapkan kalimat andai semuanya pada saat ada fakir miskin yang mengetuk pintunya lalu berkata, ya Sya'ban, sesungguhnya perutku sudah tidak terisi makanan kurang lebih 3 hari.
Adakah makanan yang bisa aku makan? Maka Sya'ban mengambil roti yang hanya tinggal ada satu potong tersebut, dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian ditinggalkan untuk Sya'ban dan satu bagiannya dikasihkan ke pengemis tersebut. Maka Allah perlihatkan pahalanya kepada Sya'ban. Maka Sya'ban berkata, kalau seandainya pada saat itu roti kukasihkan semuanya, pahala yang kudapatkan lebih besar lagi. Lalu yang ketiga, kata Sya'ban, Rasulullah mengatakan, suamimu Sya'ban pada saat musim dingin di sana, dia keluar rumah lalu ketemu dengan seorang kakek yang tua. Kakek tersebut hampir nyaris meninggal karena faktor kedinginan. Lalu suamimu melepaskan mantelnya, gamisnya, lalu diselimutkan, dipakaikan kepada kakek tua tersebut, lalu selamatlah. Lalu Allah perlihatkan balasannya kepada suamimu Sya'ban pada saat sakaratul maut. Lalu dia berkata, kalau seandainya kain atau gamis atau mantel yang kuberikan adalah yang baru, maka niscaya pahala yang aku rasakan lebih besar lagi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka sesungguhnya ungkapan orang-orang yang tak pernah bersedekah, ungkapan orang-orang yang tak pernah bersedekah pada saat sakaratul maut pengennya bersedekah. Buka surat 63. Surat 63. Ayatnya ayat ke 9, 10, 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ayat 9, 10 dan 11, Pak. Quran surat 63 surat Munafikun ayat 9, 10 dan 11 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Terima kasih Ayahanda. Ayahanda, Bunda, kalau Sya'ban kan diperlihatkan karena amal kebaikannya. Kalau surat 63 ini pada ayat yang ke-9, 10 dan 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan yang demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ngambil pelajaran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Bersedekahlah sebelum ajal menjemput kita. Bersedekahlah sebelum ajal menjemput kita. Susah, senang, lapang, sempit, ya. Tidak bisa sedikit, banyak sedekahnya. Begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya ungkapan orang-orang yang tidak pernah bersedekah itu, pada saat malaikat maut datang, ingin mencabut nyawanya, dia tak melihat apa yang ia bawa sama sekali. Dia tidak membawa sama sekali apa yang dari amal-amal kebaikan. Maka dia berkata, ya Rob,
dengan menyesalnya pada saat sakaratul maut. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah, sebentar saja ya Allah. Apa ungkapan dia yang dia ingin lakukan kalau seandainya dikasih waktu sedekat saja? Pertama adalah wa as-saddaqo. Kata orang yang sedang sakaratul maut itu, aku ingin bersedekah. Tidak dia ngomong aku nak ngaji dulu. Tidak dia ngomong aku nak sholat taubat dulu. Tidak dia ngomong aku nak haji umrah dulu. Tapi yang diinginkan pada saat orang yang sedang sakaratul maut itu berdoa, Rabbi laula akhartani, ya Allah tunda kematianku sebentar saja. Fa'as-saddaqah, aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah. Wa akum minas solihin. Kalau aku sudah bersedekah maka aku yakin aku akan jadi orang soleh. Maknanya ayahanda bunda, ketika kita ingin anak-anak kita soleh dan soleha, ajarkan mereka sedekah. Pada saat kapan? Masih sehat inilah. Mumpung sehat walafiat. Jangan nanti nunggu nak mati baru nak sedekah. Walaupun saya kadang-kadang begitu juga. Kadang-kadang ada orang yang lagi sakaratul maut minta, Ustaz, nak mati-mati dia Ustaz. Banyak jamaah kadang-kadang minta, tak doa Ustaz. Saya bilang, ada hartanya. Ada, suruh sedekah atas nama dia. Sedekah sebelum itu. Sedekahlah. Entah urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi ayat ini ungkapan orang-orang yang tak pernah bersedekah, dia menyesali. Rabbi, ini bukan kata saya, tapi nanti boleh dicatat nanti ya. Surat 63 ayat 9, 10 dan 11. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Ya Allah, kalau kau beri waktu sebentar saja aku untuk hidup, aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin. Tentulah dengan sedekah aku akan jadi orang soleh. Tapi jawabannya apa? Walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Kalau sudah ajalnya tak akan ditunda, tak akan dimajukan, tak akan dimundurkan. Waktunya tepat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ujung ayat tersebut, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayahanda bunda, mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang kita sama-sama kaji, yang kita sama-sama pahami, menjadikan ibrah kita untuk termotivasi lagi ingin menjadi yang terbaik, ya, menjadi yang terbaik sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Mulk tersebut, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dihidupkan, dimatikan ini adalah ingin menjadi orang yang terbaik. Siapa yang terbaik di antara kita? Dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang kita kaji, mudah-mudahan jadi pelajaran. Jangan sampai nanti bersedekah pada saat sudah sakaratul maut, mumpung masih sehat walafiat. Ya, jadilah kita orang-orang yang dermawan, yang melawan hawa nafsu, tabiat asli karakter manusia yang diceritakan surat 17 ayat 100 tadi. Sesungguhnya manusia aslinya itu karakternya bersifat pelit, ya, pelit medit. Kalau kita dermawan berarti kita ini akan memantaskan diri kita menjadi calon-calon ahli surga sebagaimana yang Allah janjikan dalam surat Ali Imran 133. Demikian mungkin untuk kajian hari ini. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Masih kurang ada waktu 5 menit, ya. Kami persilakan. Mohon maaf nanti setelah kajian mungkin kami pamit karena jam 10 rencananya, jam 10.30 mungkin. Ada hikmah pernikahan di daerah Jakabaring, ya. Ada waktu, monggo. Kalau bisa nanti kami jawab, kalaupun tidak bisa jadi PR kami.